Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mbah Gabus Channel. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips, yaitu cara membuat alat pemotong styrofoam. Nah, bahan utamanya adalah dari kabel yang berisi kawat tembaga, ya. Jangan tidak kawat tembaga, karena memang tutorial ini adalah menggunakan kawat tembaga. Nah, teman-teman, kawat tembaga ini besarnya adalah sebesar sapu lidi. Pertama-tama langkah kita membuat mata solder ini adalah kita tentukan dulu berapa styrofoam yang akan dipotong. Misalnya styrofoam 2 cm, maka mata soldernya bagian ujung itu adalah 4 cm. Ya, kita kelupas dulu kulitnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan, yaitu kawat tembaganya. Dan kawat tembaga ini adalah besarnya seperti sapu lidi, ya. Jadi jangan terlalu kecil, karena nanti kan kawat tembaga ini bagian ujungnya itu diruncingkan, dikecilkan, sehingga tidak mudah bengkok ketika panas. Nah, kita tentukan dulu, kita lipat bagian bawahnya sebagai tangkai untuk dimasukkan ke lubang solder seperti ini teman-teman. Cukup dilipat ya, cukup dilipat saja, kemudian dirapatkan menggunakan tang. Nah, seperti itu. Kalau memang kurang pas ya bisa dipukul-pukul sama palu dan sebagainya, tapi jangan terlalu keras ya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi pembuatannya memang simpel. Nah, rupanya ini kurang rapat ya, kita rapatkan dengan palu. Kalau kurang rapat, kita ulangi lagi teman-teman ya, yang betul-betul rapat. Kenapa ini harus dirapatkan bagian tangkainya? Karena nanti ketika dimasukkan ke lubang solder, maka tidak mudah mengembang ketika dirapatkan dengan skrup atau baut. Nah, sudah jadi ya. Sekarang berikutnya ini coba kita tes pada solder ya. Kita tes, kita masukkan apakah terlalu rapat atau renggang ya. Nah, seperti ini kan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang. Nanti pada saat panas, kalau terlalu rapat, karena ini kan seperti yang dilipat. Beda dengan bawaan dari baja, itu kan itu ya, pukul ya, tidak dilipat, jadi mudah lepasnya. Kalau ini kan agak sulit kalau kena panas. Nah, ini teman-teman, jadinya seperti ini ya, mata soldernya ini. Terus perlu diketahui juga bagian ujungnya teman-teman ya. Bagian ujungnya ini harus kita runcingkan. Kita runcingkan ya, menggunakan amplas saja cukup. Jadi tidak usah terlalu mahal-mahal. Amplas saja cukup. Rupanya memperkecil dengan solder kurang nyaman ya. Kita ambil, kita langsung saja ini. Nah, seperti itu, kita gosok-gosok bagian ujungnya terutama. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa harus diruncingkan? Sedangkan kalau tidak runcingkan juga bisa. Ya bisa, tetap bisa teman-teman. Tetapi di sini kan kita membutuhkan hasil dalam pemotongan ini yang rapi, ya maka diruncingkan. Ya, diruncingkan maksudnya adalah agar ketika kita pada saat memotong pertama kali, maka styrofoam ini tidak akan melebar ya. Nah, sebagai panduan untuk memotongnya, saya menulis huruf Latin ya, huruf Latin. Jadi ini biasanya cocok sekali bagi teman-teman yang punya kreativitas. Ada orang pesan selamat datang, sugeng rawuh, atau wedding, atau happy birthday, dan sebagainya. Tergantung model bagaimana hurufnya, balok atau Latin, silakan sesuaikan dengan selera. Tentunya dalam menulis ini tidak semua bisa ya, tetapi
yang tidak bisa itu menjadi bisa. Kenapa? Banyak cara. Mungkin bisa ngeprint atau mengambil font-font di internet ya, atau contoh-contoh di buku-buku yang sudah ada. Bermacam-macam model tulisannya. Cuma di sini hanya penekanan saya itu adalah pada cara memotong styrofoam yang mudah, simple, hasilnya rapi dan bagus. Ini yang paling penting itu ini. Jadi kalau menulis saya kira ya tidak terlalu sulit ya. Ya, oke, kita selesaikan dulu menulisnya teman-teman. Mungkin teman-teman juga nulis seperti saya boleh ya, boleh ya. Always successful ya. Nah, ini ya. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Sebuah pemotongan dengan menggunakan kawat tembaga sebagai modifikasi mata solder betul-betul luar biasa. Sangat bagus sekali. Nah, sangat mudah. Coba, ini menandakan bahwa panas yang ada di kawat tembaga ini stabil teman-teman. Dan mungkin ada kendala sedikit ya, barangkali teman-teman nanti memotongnya itu kok kok terlalu panas. Nah, dicabut aja ya, dicabut dari listriknya. Tunggu beberapa detik akan dingin lagi, atau lebih mantapnya pakai stop kontak, jadi bisa dihidupkan dan dimatikan. Ini demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah teman-teman, sebagai rasa persahabatan silakan tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.